Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammad ibn Abdullah wa Recording in ala progress. alihi wa sahbihi wa man tabi'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, muslimat, para jamaah subuh pengajian Sabtu pagi di Masjid Az-Zumar, baik yang hadir di Masjid Az-Zumar maupun yang mengikuti via Zoom. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian subuh pagi pada subuh pertama setiap bulan. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini adalah perjumpaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetap mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah setelah kita berpisah dari tempat ini. Pertemuan kita pada pagi ini adalah rangka mengharap ridho Allah dengan menuntut ilmu untuk lebih memahami agama kita dengan lebih baik lagi sehingga menjadi bekal kita nanti di akhirat, kampung yang abadi yang akan kita tempati setelah kematian kita nanti. Dan bekal terpenting dalam kehidupan kita adalah pada hakikatnya ilmu agama. Oleh karena itu kita dituntut untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu agama. Sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa beliau bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang kubur. Yang perlu kita tuntut ilmu setiap sampai liang kubur itu ilmu agama. Ilmu yang lain seperti saya sering katakan, kewajibannya hanya temporer dan parsial. Temporer itu sesuai dengan kebutuhan kita, artinya masanya. Orang yang bekerja di bidang keuangan, selama dia bekerja di situ, dia wajib belajar ilmu keuangan. Orang di bidang teknik, artinya kalau selama dia bekerja di situ, wajib artinya menuntut ilmu teknik. Tapi setelah pensiun, tidak aktivitas itu, gugur kewajibannya. Nah, kalau ilmu agama, kapan kita pensiun menjadi beragama Islam? Nggak pernah kita pensiun, kecuali kalau murtad. Kalau kita belum pensiun dari agama Islam, ya kita wajib belajar agama Islam yang sampai akhir hayat kita. Dan ketika kita mati dalam keadaan belajar agama, insya Allah kita akan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi para jamaah hadirin rahmat Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan materi tadabbur surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha itu adalah sebagian dari surat-surat Al-Quran atau ayat-ayat Quran yang menerangkan tentang Nabi Muhammad. Ya, kita mungkin sebentar lagi pekan depan itu udah masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Mungkin dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Muhammad, maka salah satu tema yang kita akan bahas adalah berkaitan dengan surat Ad-Duha ini. Ya, berkaitan banyak sekali. Di antaranya misalnya ayat terakhir dari surat At-Taubah itu juga berbicara tentang Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum mu'minur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Di bangsa kalian bukan sekadar bangsa Arab, bukan sebangsa Quraisy, tapi bangsa manusia. Dan Rasul itu adalah manusia biasa. Apa dia?
Begitu cintanya Rasul kepada manusia, sesama manusia, maka dia ingin semua orang itu beriman. Karena beliau tahu konsekuensinya orang yang tidak beriman itu apa. Harisun alaikum bil mu'minin. Jadi haris itu, hirsun itu kalau dalam bahasa hari-hari rakus. Rakus itu pengen bener gitu. Istilahnya kalau rakus kan pengen bener. Jadi kalau haris bil mu'minin artinya dia pengen bener betul orang-orang itu jadi beriman. Dan itu menunjukkan bahwa beliau adalah Raufur Rahim. Sangat pengasih dan sangat penyayang pada umatnya. Jadi kalau kita berselawat kepada Rasul itu dalam rangka itu. Dalam rangka berterima kasih kepada Rasulullah dan juga balasan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada surat Ad-Duha ini adalah juga seperti itu. Kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu Wad-Duha. Nama surat ini aslinya Ad-Duha. Tapi dalam sehari-hari kita sering ayat pertama itu menjadi nama surat. Baca apa? Baca Alhamdulillah, maksudnya Al-Fatihah. Baca apa? Baca Tabat, maksudnya Al-Lahab, kan? Tabat syada. Baca apa? Baca Kulhu, maksudnya apa? Surat Al-Ikhlas, dan seterusnya. Jadi nama surat ini selain Ad-Duha resminya, tapi kita kenal juga surat apa? Surat Wad-Duha. Tidak salah. Karena sudah jadi kebiasaan, artinya bahwa kita menyebut nama surat itu dari surat yang pertama. Banyak kan seperti itu. Baca surat apa? Surat Tabat. Nah, Tabat apa? Enggak. Kalau cari di daftar surat itu enggak ada nama Tabat. Ada surat Al-Lahab gitu kan. Nah, begitu juga Wad-Duha. Wad-Duha artinya demi waktu duha. Ada kadang-kadang baca suka di qiraat Wad-Duha gitu kan. Itu salah satu qiraat. Qiraat yang umum yang kita baca artinya saat ini biasanya adalah orang awam membacanya dengan qiraat Asm an-Nafs. Jadi lewat Asim dari Nafs. Kalau yang Wad-Duha itu riwayatnya dari Asim al-Wars. Jadi ada perbedaan. Kalau orang awam ya kita ikutnya bacaannya umum saja. Kalau qori karena dia pelajari artinya berapa qiraat itu boleh kita baca Wad-Duha wal laili idza saja. Karena nanti konsekuensinya kalau kita baca salah satu bacaan riwayat tertentu sampai akhir kita harus baca, tidak boleh campur-campur. Ya. Kalau kita biasa suruh Wad-Duha, ayat Wad-Duha, kita baca Wad-Duha itu kalau diperdengarkan oleh orang lain, kalau itu silahkan coba dengar saya. Wad-Duha artinya Allah bersumpah dengan waktu duha. Waktu duha itu waktu kapan? Secara umum duha itu ada awalun nahar. Awalun nahar itu awal hari, pagi hari. Kalau di dalam terjemahan itu waktu sepenggelahan naik. Apa sih waktu sepenggelahan naik itu? Waktu ketika sudah ada jarak yang cukup antara matahari dengan artinya ufuk. Jadi kalau kita pergi ke pantai, itu lihat ujung pandangan kita itu di ufuk artinya. Matahari itu terbit ketika matahari muncul dari ufuk. Itu namanya matahari terbit. Sempurna terbit, bulatan matahari berada di ufuk, itu berarti sudah waktu terbit matahari dan itu batas waktu subuh. Jadi waktu subuh itu mulai dari munculnya matahari di ufuk, ujungnya matahari. Jadi ketika matahari terus muncul, berjalan, sampai nanti matahari selesai, di bulatan nanti dia atas ufuk itu, itulah batas waktu, namanya waktu syuruk seperti itu. Tapi kita kalau orang mau salat syuruk, belum boleh salat syuruk. Karena dilarang, artinya kita sholat sunnah pada saat matahari terbit. Kapan bolehnya kita waktu syuruk kita sholat? Kalau sudah ada jarak antara bulatan matahari itu dengan ufuk. Kapan kira-kira waktunya waktu syuruk itu?
Diperkirakan antara 10 sampai 15 menit. Ya. Kalau mau aman ya 15 menit, tapi kalau 10 juga mungkin masih bisa ditolerir karena sudah ada jarak yang cukup antara matahari dengan ufuk itu. Jadi betul-betul berpisah. Nah, kita di sini nggak ngeliat ufuk. Kalau kita di pantai bisa kita lihat ufuk kita. Ufuk ini itu bisa kita lihat. Atau di gunung misalnya kita bisa kelihatan loh. Ya kita sekarang pakai jam jadi. Sholat suruk itu kalau di konvensi, artinya kalau boleh dibilang, rata-rata artinya 90 menit sejak waktu subuh. Jadi kalau waktu subuh 10.45, 4.45 sekarang, maka ditambah 90 menit. 90 menit. Itu waktunya kita sholat suruk. Walaupun ini barangkali masih bisa berbeda, tapi yang jelas prinsipnya adalah tidak boleh pada saat matahari terbit itu kita sholat. Harus sudah ada jarak. Perkiraan para ulama sekitar 90 menit setelah waktu 90 waktu menit setelah waktu subuh. Jadi kalau subuh 4.45 tambah 90 menit lagi, ya kurang lebih berapa? Kalau 4.45, 5.45, 60 tambah 30 menit lagi, jadi 6.15 kurang lebih. Nah kalau kita pas itu Pak, kurang lebih. Karena sekarang waktu syuruk itu di sini berapa tuh? Jam 6? Jam pas. Ada kalau di Al-Falah jam 6.3. Jadi tergantung referensinya. Ya kurang lebih segitulah antara pokoknya di atas 6.10 baru kita boleh sholat suruh. Wadduha. Jadi Allah bersumpah demi waktu duha. Waktu duha itu kapan? Artinya waktu duha tadi secara waktu di mana matahari sudah artinya lepas dari situ sampai aslinya waktu duha itu waktu di mana matahari tidak begitu panas. Artinya, sampai nanti menjelang panas. Tapi secara syariat, artinya kalau kita mau sholat duha, sampai menjelang sholat zuhur masih boleh. Setengah 12 kan boleh sholat duha. Lalu sholat suruk boleh nggak? Kalau sholat suruk, sholat duha lagi? Boleh. Artinya. Boleh sholat suruk, artinya sholat duha. Boleh kita sholat, artinya setelah sholat suruk, sholat duha. Demi waktu duha. Kemudian Allah menyambung, walaili iza saja. Walaili iza saja. Demi malam ketika dia menjadi pekat, gelap. Jadi, saja itu artinya pekat yang dimana malam itu memang paling pekat. Jadi kalau malam awal malam itu masih ada cahaya matahari sedikit. Belum begitu. Tapi malam yang jam 12 malam, jam 1 malam waktu yang sangat pekat. Nah, di sini ada kaitannya dengan ayat-ayat nanti selanjutnya artinya. Ketika Allah bersumpah demi waktu duha, demi waktu malam, itu menunjukkan bahwa Allah itu ingin menyampaikan sesuatu yang harus jadi perhatian. Pada siapa tentunya? Utamanya artinya surat ini memang khitabnya, artinya lawan bicara itu adalah Rasulullah SAW. Tapi ketika Allah mengungkapkan bahwa lawan bicara itu hanya Rasulullah SAW, bukan berarti surat ini hanya berlaku pada Rasulullah. Karena hampir semua ayat Al-Quran itu yang jadi lawan bicaranya adalah Rasulullah. Maka ketika Allah mengatakan misalnya dalam surat Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, di situ kan biasanya kan dikurung, kalau diterjemahkan katakanlah, hai Muhammad gitu kan. Yang diperintahkan adalah Muhammad, Allahu ahad. Allah adalah yang Maha Esa. Tapi apakah itu berlaku hanya dari Muhammad saja? Tidak. Ini berlaku bagi kita semua. Maaf saya minum dulu. Begitu juga artinya ketika Allah yang menyampaikan surat Ad-Duha ini. Setelah Allah bersumpah dengan artinya demi waktu duha, demi waktu malam yang semakin pekat, semakin malam. Maka Allah mengatakan, ma wadda'aka. Wadda'aka itu wadak meninggalkan.
Jadi kalau haji wada itu kan haji terakhir. Artinya, kalau tawaf wada berarti tawaf terakhir. Bukan terakhir sebetulnya, artinya meninggalkan. Setelah itu tidak ada lagi. Jadi, tapi kita secara umum mengatakan kalau tawaf wada itu tawaf terakhir. Padahal bukan, karena kita tawaf wada itu karena kita ingin meninggalkan kota Mekah, maka kita disunahkan untuk tawaf wada. Haji wada juga haji terakhir karena Rasulullah setelah itu tidak lagi pergi haji. Terus tawaf perpisahan nanti. Wada itu perpisahan, sehingga Rasulullah setelah itu berpisah, tidak ada lagi karena Rasulullah beberapa saat setelah haji wada itu wafat beliau. Dikatakan ma wa'adaka, sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkan engkau. Ma wa'adaka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, wa ma qala, dan tidak membenci engkau. Qala itu artinya abghadha, sangat benci kepadanya. Kenapa artinya dikatakan Allah mengatakan itu? Karena artinya surat Ad-Duha ini adalah surat yang ke-11 turunnya. Jadi surat yang pertama itu Al-Alaq, ya. Kemudian Al-Qalam. Setelah Al-Qalam, Al-Muzammil. Setelah Al-Muzammil, Al-Mudassir. Setelah Al-Mudassir, Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, kemudian At-Takwir. Setelah itu Al-A'la. Setelah Al-Fajr. Nah, setelah Al-Fajr turun ini, baru surat Ad-Duha. Tapi jarak antara Al-Fajr Ad-Duha ini berhenti, artinya berapa saat, berapa hari. Jadi Rasulullah itu pada awal waktu, beliau itu menerima surat wahyu rutin. Tapi begitu sampai surat Al-Fajr, ada beberapa saat beliau tidak menerima wahyu. Jadi biasanya kan ketika menerima wahyu langsung disampaikan ke penduduk Mekah. Mau kafir, mau artinya beriman, boleh sampaikan. Kan tugas beliau pada dakwah. Nah, tiba-tiba kok berapa hari ini Rasulullah nggak nyampaikan wahyu. Wah, penduduk musyrik Mekah ini mulai bikin gosip. Terutama orang musyrik. Orang musyrik yang pertama adalah istrinya Abu Lahab. Maka dilaknat itu Abu Lahab, itu kan dilaknat di surah Al-Lahab. Dia bilang malah bikin gosipnya hoak gitu. Zaman dulu ya udah hoak. Hoaknya dia bilang, wah, jinnya Muhammad ini nggak datang, udah nggak datang, dia bilang. Bukan itu. Ya, makanya dia nggak ngomong lagi tuh, ada wahyu-wahyu lagi. Nah, itu bikin hoax itu, sehingga orang malu. Bener juga, jangan-jangan udah berhenti katanya nih. Wahyu. Dan Rasulullah merasa gelisah pada saat itu. Apa benar? Jadi artinya termakan juga isu. Di perasaan Rasulullah merasa tidak nyaman. Kok nggak datang-datang lagi gitu. Mau di WA malaikat Jibril, lu mana WA waktu itu, kenapa nggak datang-datang? Mau tanya nggak bisa. Jadi agak gelisah juga Rasulullah. Jadi termakan. Jadi biasa itu Pak, orang kadang-kadang termakan isu. Rasulullah juga merasa gelisah. Jangan-jangan ini artinya berhenti wahyu. Padahal Rasulullah itu sudah merasa nikmat. Jadi ketika menerima wahyu itu Rasulullah merasa nikmat. Karena dia bisa berdialog dengan Allah dengan melalui wahyu itu. Sehingga mereka malah nyaman. Ketika wahyu tidak turun, gelisah Rasulullah. Dan ini jadi cerminan bagi kita juga. Kalau orang beriman itu seharusnya merasa nyaman, artinya ketika membaca Quran. Dan kalau kita tidak membaca Quran, seharusnya merasa tidak nyaman. Amin Rasulullah ketika waktu nggak turun-turun. Jadi seolah-olah Rasulullah merasa bahwa jangan-jangan Allah salah saya ini ada Quran. Sehingga Allah nggak mengutus Jibril lagi menurut wahyu. Nah, setelah 15 hari artinya kemudian dalam satu riwayat ada 15 hari disebutkan baru turun surat ini. Ditegaskan oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka, Tuhan kamu tidak meninggalkan kamu, wa ma qala, dan juga tidak membenci kamu. Ya, mungkin
Allah ini bagian dari strategi dari Allah untuk artinya mengajar, mentarbiyah Rasulullah. Supaya Rasulullah juga merasa rindu dengan wahyu. Rindu dengan artinya berinteraksi dengan Allah. Timbul kerinduan. Kalau barangkali rutin saja datang itu barangkali kurang nanti kerinduan. Sama juga kita kalau ada orang yang kita cintai lama nggak kita ketemu, kita akan timbul rindu. Nah ketemu kita tentunya lebih dekat lagi dengan orang yang kita cintai. Begitu juga Rasulullah. Jadi kita juga seharusnya seperti itu. Kalau kita lama nggak baca Quran, lama nggak interaksi dengan Quran, seharusnya kita merasa gelisah. Penyakit hati itu berarti. Tapi repotnya kan kita kalau sakit badan ini kita tidak nyaman. Tapi kalau sakit rohani kita nikmati. Sakit badan kan kita langsung berobat. Tapi kalau sakit rohani malas baca Quran, malas ibadah, kadang-kadang nikmati. Senang orang. Nah kita harus obat. Anda sensitif kita terhadap hal seperti itu. Dan kemudian setelah Allah mengatakan bahwa Allah tidak marah, Allah tidak meninggalkan, merasa gembira Rasulullah SAW. Dan orang-orang kafir menjadi kecewa. Ternyata artinya provokasi di mereka, hoak yang disebarkan mereka itu tidak terbukti. Biasa, orang itu ada situasi dikomentari macam-macam yang tidak benar sehingga menimbulkan kegelisahan. Termasuk kegelisahan Rasulullah SAW sendiri. Kemudian dilanjutkan ya Allah, wal akhiratu khairul laka minal ula. Allah menegaskan, sesungguhnya yang akan datang, jadi al akhir itu akan datang, jadi akhirah itu yang akan datang, akhir akan datang. Lebih baik bagi kalian, bagi Anda dari yang sudah terdahulu. Jadi ula itu terdahulu. Jadi Allah ingin memberikan harapan kepada Rasulullah SAW bahwa nanti ke depan itu akan selalu menjadi lebih baik bagi Rasulullah. Kalau penafsiran wal akhiratu khairul laka minal, akhirah di sini bukan semata-mata hari akhirat. Jadi masa depan itu bisa besok, bisa setahun lagi, bisa sampai nanti di akhirat. Beda kalau dalam klausul kita penterjemahan Al-Quran, kalau ada yaumul akhirah, itu berarti dipastikan hari akhirat. Tapi kalau hanya akhirat saja, itu bisa juga besok, bisa lusa, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Jadi ini membuktikan bahwa masa depan Rasulullah itu artinya lebih baik daripada keadaan sekarang. Dan itu terbukti artinya. Bahwa nanti Rasulullah kan ternyata tambah banyak pengikutnya, terus. Yang tadinya beliau artinya tidak punya apa-apa, kemudian sampai punya, menjadi bisa kepala negara, ngatur masyarakat dan segala macam. Tadinya dihina, diboikot segala macam. Malah setelah beliau artinya berdakwah sampai pindah ke Madinah, beliau menjadi pemimpin umat. Mengatur semua umat yang ada di Madinah. Jadi Allah menjanjikan wal akhiratu khairul laka minal ula. Ingat, masa depan Anda kata Allah, kata Muhammad, lebih baik daripada masa yang sudah lalu dan masa sekarang yang sudah lalu. Nah, ini juga bagian dari mindset kita, orientasi kita adalah ke masa depan, masa akhirat nanti. Dan juga orientasi ke masa depan yang dekat juga. Karena risiko yang kita lakukan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang ini berisiko kepada masa depan. Apa yang kita hari ini berisiko kepada apa yang kita peroleh nanti di masa akan datang. Oleh karena itu, ya bagi orang beriman, kita seharusnya berhati-hati terhadap langkah dan perbuatan kita pada hari ini, supaya tidak berisiko nanti di masa yang akan datang. Sampai itu kita punya harapan. Sepanjang kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita pasti akan memperoleh kebahagiaan di masa yang akan datang.
Walau sawfa yu'tika fatarda. Eh, Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Walau sawfa, dan Allah pasti akan yu'tika. Jadi kan kadang sigat kalau redaksi artinya Quran itu subjeknya itu dibelakangkan. Walau sawfa yu'tika rabbuka. Siapa yang memberi? Rabbukanya di belakang. Siapa? Pasti engkau akan diberikan oleh Tuhanmu gitu kan. Kan beda kalau kita misalnya Tuhan akan memberikan kepada kamu gitu. Tapi kadang-kadang situ artinya bahasa Al-Quran artinya eh, subjeknya itu belakang. Untuk lebih memberikan arti tentang apa yang akan diberikan. Jadi Allah menunjukkan bahwa wala sawfa yu'tika, nanti pasti akan diberikan. Rabbuka oleh siapa? Oleh Tuhanmu. Kemudian fatardo, sampai engkau ridho. Dan ini menjadi apa? Menjadi, kalau menurut para ulama, ini ayat menjadi memberi harapan kepada semua orang beriman. Ada beberapa ayat artinya menjadi harapan orang beriman. Di antara surat Az-Zumar itu kan, ya ayyuhallazina asrafu wala taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang melampaui batas, dosanya sebesar apapun, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Jadi seolah-olah Allah itu memanggil orang-orang yang berdosa. Sini semuanya, artinya orang yang berdosa, dosa sebesar apapun, ampunan Allah ini sangat banyak, tidak pernah habis. Sepanjang Anda minta ampun, sepanjang Anda bertobat, maka akan kau beri ampun. Itu kata ulama, itu bagian dari harapan orang beriman. Surat yang memberi harapan besar kepada orang beriman. Orang beriman itu sepanjang kita beriman kepada Allah, menjaga keimanan kita, tidak syirik, kita sebesar apapun dosa yang kita miliki, sepanjang itu kita minta ampun dan Allah bertobat, Allah menjanjikan diampuni dosa-dosa kita. Nah, termasuk juga ayat ini. Ya. Allah bahwa Allah artinya akan memberikan kepada Nabi Muhammad apa saja yang diminta oleh Rasulullah. Sampai betul-betul Rasulullah itu ridho. Nabi Muhammad itu betul-betul ridho kepada apa yang Allah berikan. Lalu apa yang buat Rasulullah ridho itu? Rasulullah tidak pernah memikirkan kepuasan dirinya. Yang penting saya dapat harta yang banyak, saya dapat kedudukan yang tinggi, segala macam, baru saya ridho. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, izan la ardo. Kalau begitu saya tidak akan ridho. Katanya. Kenapa ridho? Wa wahidun min ummati finnar. Ada satu saja umatku yang masih ada di neraka. Jadi Rasulullah berridho kalau semua umat itu masuk surga. Dan itu yang diminta artinya sebagainya. Kan Allah sudah janjikan apa saja yang kamu minta. Sampai kamu merasa puas, aku akan berikan. Nah, di mana batas kepuasan Rasulullah SAW? Apakah harta yang banyak, kedudukan yang tinggi? Tidak. Rasulullah baru puas kalau semuanya umatku masuk surga. Nah, kita dijamin sama Allah kan, bahwa dia baru ridho kalau, tapi Allah menjamin bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu yang Rasulullah ridho. Nah, Rasulullah baru ridho kalau semuanya umat masuk Islam, masuk surga. Jadi kita ini artinya insya Allah kalau kita ini, karena Allah sudah menjanjikan bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu yang membuat Rasulullah ridho. Ketika Rasulullah tidak ridho salah satu umatnya, satu saja umatnya masih di neraka, Allah belum, Rasul belum ridho. Nah, itu pasti akan dikabulkan oleh Allah, karena Allah sudah janji. Maka ketika artinya Rasulullah menyadari
janji Allah seperti ini, maka beliau berani bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Nah, jadi ada kecualinya yang tidak. Ya kalau dia sendiri nggak mau gimana? Paksa lah nggak boleh. Sehingga para sahabat tanya, kila man ya Rasulullah. Siapa sih orang yang nggak mau masuk surga? Ada kata Rasulullah. Man ata'ani yadkhulul jannah, wa man asani wa huwa ya'ba. Kalau orang itu taat kepadaku, menjalankan perintah-perintahku, menjalankan sunnah-sunnahku, tidak melanggar, artinya ajaran-ajaran aku bawakan, maka itulah orang yang masuk surga. Dan man asani, kemudian orang yang maksiat kepadaku, ditunjukkan jalan yang benar, disuruh sholat, masa dia dicegah untuk melakukan yang haram, dia lakukan. Maka dia itu bermaksiat. Kalau sudah bermaksiat berarti dia memang tidak mau surga. Mau diapain lagi? Ya terserah, berarti itu kehendak dia, bukan kehendak saya. Tapi seorang itu masih merindukan surga, dan dia beriman kepada Allah, berusaha sekuat tenaga menjalankan ajaran-ajaran agama, insya Allah kita masuk surga. Jadi harapan kita besar. Jadi ayat ini menurut para ulama harap menjadi harapan bagi orang beriman. Ya. Maka kita sekecil apapun harapan kita untuk surga ini harus kita tanamkan. Jadi keinginan kita ini harus kita tanam, wah kita ingin masuk surga. Supaya kita terkena ayat ini nanti. Bahwa kita ingin bersama Rasulullah SAW. Itu harus kita gelorakan di dalam hati kita. Nah itu barangkali bisa mendorong kita kepada ketaatan. Dan tadi yang dijanjikan Rasulullah adalah tadi orang yang mengikuti sunnah-sunnahku, maka dia akan masuk surga. Dan kalau kita melanggar sunnah, menyepelekan ajaran-ajaran agama, berarti memang dia sendiri tidak mau masuk surga. Mudah pandang. Jadi ayat ini menjadi pengharapan besar bagi orang beriman, bahwasanya orang-orang beriman itu sudah dijanjikan oleh Rasulullah masuk surga, karena Rasulullah nggak senang. Sampai orang yang berdosa sekalipun banyak dosanya, dia tetap sepanjang dia ingin masuk surga, dia tidak melakukan kesyirikan selama kehidupannya, maka dia akan nanti masuk surga walaupun harus melalui neraka dulu. Karena ada dalam hadis bahwa nanti ada penduduk surga yang punya titel Jahannamiyun. Jadi penduduk surga punya titelnya gitu, alumni neraka Jahanam. Ya, jadi kita mudah-mudahan tidak termasuk itu. Kita masuk, kalau bisa kita, siapa itu orang yang beriman, yang dia masih ada imannya, tapi ketika wafat masih ada dosa-dosanya belum diampuni Allah, maka dia masuk neraka dulu, dibersihkan dulu, dilunasi dulu hutang-hutang dosanya, setelah itu baru masuk surga. Bahkan ada orang yang terakhir nanti, paling akhir ada dari umat Rasulullah, paling akhir masuk surga yang paling terakhir. Ya mungkin paling banyak dosanya, na'udzubillah min dzalik. Ya kita berharap, makanya kita dianjurkan artinya setiap hari 100 kali bertaubat pada Allah, supaya kita sebelum wafat dosa-dosa kita diampuni, sehingga kita tidak perlu lagi artinya masuk ke neraka. Itu harapan kita, sehingga walaupun masuk surga kita tidak punya titel Jahannamiyun. Jadi penduduk surga ada titelnya Jahannamiyun. Kita mudah-mudahan tidak masuk. Kalau kita berusaha sekuat tenaga untuk selalu bertaubat kepada Allah, menghindari dosa kita, dan kalau kita terlanjur dosa cepat bertaubat pada Allah. Makanya taubat itu dianjurkannya kan sesegera mungkin. Kita langsung bertobat, supaya tidak ada sisa dosa kita ketika kita wafat dunia.
Jadi sampai kita jahannamiun berat kan ya. Walaupun ujungnya ke surga. Dan ini belajar harapan bahwa dijamin bahwa kita masuk surga semua. Kemudian Allah melanjutkan, alam yajidka, bukankah artinya Allah itu telah menjumpai kamu atau menemui kamu. Yajidka, ya kan kita bacanya yajidka, seolah yajid kayatiman, bukan yajidka yatiman. Allah menjumpai engkau yatiman, dalam keadaan yatim. Jadi kita kadang bacanya ini kan seolah-olah yajid kayatiman, bukan kayatiman. Yajidka yatiman. Allah menjumpai engkau dalam keadaan yatim. Jadi sama iyaka nak budu, bukan iya kana, iya sendiri kana budunya kamu, bukan. Harus hati-hati bacanya, kita harus proper juga. Sama juga alam yajidka yatiman, bukankah Allah telah menemukan kalian, artinya menemukan engkau dalam keadaan yatim. Jadi istifham takriri. Ini pertanyaan, kata tanya, tapi bukan untuk bertanya, tapi untuk memastikan bahwa Allah itu, dan menyatakan bahwa Rasulullah itu dulu udah pernah dan yatim. Fa'awa, kemudian aku sediakan orang yang melindungi. Jadi, Rasulullah itu ditinggal wafat oleh ayahnya ketika beliau masih dalam kandungan. Ya. Jadi lahir tanpa ayah. Kemudian Allah ada memberikan perlindungan dari mulai kakeknya meninggal, dikasih pamannya Abu Talib, dan seterusnya. Yatim secara definisi adalah mamata abuhu wahwa saghir. Orang yang mati bapaknya ketika dia masih kecil. Jadi secara syariat nama yatim itu kalau belum balik, kalau sudah balik tidak bisa, bukan yatim lagi. Jadi kita harus hati-hati kalau kita menyantuni anak yatim, gitu kan. Kalau minta sumbangan, ya kalau kita minta sumbangannya santunan anak yatim, berarti kita cari yatim beneran, yang tadi masih kecil. Dia belum balik, agak susah juga carinya jadi. Bagusnya kalau santunan yatim dan duafa gitu. Ya, kalau sudah balik tapi emang dia belum mampu, dia duafa. Kita santuni juga. Tapi kalau kita niat mengedarkan artinya amplop, mengedarkan artinya edaran minta sumbangan anak yatim, kata khawatir kita nggak amanah nantinya. Yang kita santunin anaknya besar-besar sudah. Karena tadi ya, definisi yatim itu man mata abu wa sakhir. Padahal siapa yang mati, bapaknya mati, kemudian baru dia dalam keadaan belum dewasa. Jadi kemudian Allah mengatakan, bukankah engkau dalam keadaan yatim dulu? Kemudian aku berikan perlindungan, dan dia perlindungan Allah. Kemudian wajadaka dhalan fahada. Dan Allah menjumpai Rasulullah itu dalam keadaan bingung. Ya, dolan itu maksud. Jadi ketika Rasulullah lahir, kemudian beliau besar sampai 40 tahun, beliau kan bingung. Beliau itu sudah ditanamkan sifat hanif, sifat bersih hatinya karena sudah dicuci. Tapi dia bingung lihat masyarakat ini. Kok disembah patung? Kok banyak orang artinya banyak berzina, banyak berjudi, banyak minum khamar. Sehingga beliau berusaha menyendiri ke Gua Hira, beliau bertafakur. Ya, karena waktu itu dia belum apa sih, bagaimana caranya menyembah Allah itu, bagaimana kita beragama dengan baik. Ya, kemudian Allah turunkan wahyu pada dia. Jadi, sebelumnya karena ada wajaka dolar fahadak, bahwa engkau dalam keadaan bingung. Jadi tidak diartikan sesat. Kalau mufasir tidak, dolan itu dia sesat. Tapi dalam kan hampir mirip sebetulnya. Tapi kalau orang sesat itu kan bingung, nggak tahu arah gitu kan. Ya. Tapi kalau sesat yang dalam kesesatan biasanya karena kesengajaan. Tapi kalau di sini Rasulullah dolan itu karena memang dia belum tahu caranya untuk beribadah kepada Allah.
belum tahu bagaimana agama yang benar. Karena dulu waktu itu tidak ada. Artinya, masyarakatnya, tapi dia punya karena sudah dicuci hatinya waktu masih kecil. Dia punya kecenderungan keagamaan yang sangat besar. Sehingga kemudian dia berusaha tafakur, tahannuf, merenung, pergi ke Gua Hira berkali-kali sampai kemudian datang turun wahyu yang memberikan petunjuk bahwa inilah agama yang benar dan diberikan beban kepada beliau untuk memberikan mendakwahkan masyarakatnya. Wajar ka'ailan fa'agna. Kemudian bukankah artinya Allah menjumpai engkau dalam keadaan miskin? Dia kan dalam keadaan miskin awalnya kan. Tidak punya ayah. Ibunya juga wafat. Dipelihara kakeknya. Kakeknya wafat dipelihara oleh pamannya. Disuruh gembala kambing. Kemudian bekerja menjadi artinya pegawainya Khadijah. Dalam keadaannya ailan, fakir. Fa'agna pun Allah memberikan kekayaan. Berikan jalan, kemudian karena beliau orang yang amanah, artinya dipercaya oleh Siti Khadijah yang konglomerat pada saat itu, kemudian merasa senang, bosnya akhirnya nikah dengan bosnya Khadijah. Ya, tiba-tiba dari orang yang tidak punya, beliau menjadi orang yang paling kaya. Karena Khadijah itu saudagar yang sangat kaya raya. Dan ternyata Siti Khadijah inilah banyak mendukung hartanya, artinya untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW. Sampai hartanya habis. Dan Khadijah ini perempuan betul-betul istri yang berbakti kepada suami. Serta hartanya habis, beliau mengatakan, Rasulullah, seandainya hartaku habis untuk kegiatan dakwahmu, dan engkau masih memerlukan, artinya engkau ingin menyeberang ke satu parit atau selokan, aku siap menjadi jembatan. Jadi istilahnya gitu, sampai segitu lah Siti Khadijah itu. Jadi bukan hartanya saja, jiwanya pun kalau perlu dikorbankan. Jadi seandainya Rasul hartanya sudah habis, Rasul mau nyebrang kali ataupun nyebrang got itu nggak bisa, nggak selompat masa. Kalau perlu Khadijah itu tengkurap di atas tangkup supaya Rasulullah bisa jalan seberang. Dan itu menunjukkan beliau adalah istri yang sangat berbakti kepada suami. Maka oleh karena itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah kemudian bersabda bahwa kekayaan itu bukanlah kaya karena harta. Laisal ghina an kasratil ardi walakinna ghina nafs. Yang namanya kaya itu bukan kaya harta, tapi ada kaya jiwa. Ada orang yang banyak hartanya, jiwanya tidak kaya, masa miskin terus. Dimintain sumbangan selalu nggak mau. Atau ngasih pun sedikit. Tapi ada orang jiwanya kaya, hartanya sederhana, hartanya sedikit. Tapi ketika diminta bantuan orang lain, dia dengan senang hati membantu orang lain. Karena merasa jiwa dia kaya. Orang yang pelit itu karena jiwanya sempit. Karena jiwanya miskin. Tapi kalau orang kaya, dia merasa kaya terus. Kalau orang yang jiwanya kaya, dia merasa kaya terus. Dia akan mudah memberikan bantuan pada orang lain. Nah, seperti yang nama kaya itu karena jiwanya kaya. Dan orang yang jiwanya miskin, walaupun sudah kaya, rakusnya nggak orang-orang. Makanya orang yang, mohon maaf, orang yang korupsi itu biasanya karena jiwanya miskin. Orang sudah kaya segudang. Bayangkan nggak kebayang sama kita kan orang yang 10 tahun jadi bupati, 10 tahun jadi gubernur, begitu jadi menteri, malah nggak kira-kira gitu kan. Mestinya kan dia kan udah kaya banget gitu kalau 10 tahun jadi bupati, 10 tahun jadi gubernur. Puluhan tahun jadi camat sebelumnya lagi kan. Tapi ketika jadi menteri, jadi gubernur, ya mentah malah menjadi-jadi. Itu karena jiwanya miskin. Maka Rasul mengingatkan, laisal ghina an kasratil walakinna nafs. Karena kaya itu bukan karena kaya harta, tapi kaya jiwa. Jadi kalau orang kaya jiwa, insya Allah dengan sederhana saja, dengan penghasilan sederhana, harta yang sederhana, dia merasa nyaman.
Ya, ketika Allah memberikan artinya perlindungan pada Nabi Muhammad yang yatim, kemudian Allah juga memberikan hidayah ketika Rasulullah dalam kebingungan. Allah memberikan kenikmatan, kekayaan pada Rasulullah, maka Rasulullah diingatkan, ingat kamu dulu pernah yatim. Maka dikatakan Allah, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka janganlah kalian engkau itu semena-mena terhadap yatim. Jadi ingat dulu kamu yatim. Maka kepada anak yatim jangan sembarangan, jangan berlaku kasar. Ya, jadi ini perintah bagi kita juga, bukan pada Rasulullah. Jadi tidak boleh kita mengkasari anak yatim. Hukumnya dosa. Kalau kita tidak mau membantunya, ya kita jangan mengkasarinya. Wa amma sa'ila fala tanhar. Sa'il ini ada dua. Artinya satu bertanya, artinya satu kedua, artinya meminta. Dua-duanya sama. Meminta itu kan meminta kasih tahu. Artinya kalau bisa minta harta atau minta beritahu. Mengapa dikatakan Rasulullah? Karena Rasulullah dulu kan bingung. Jadi kalau ada orang bingung minta nasihat tuh jangan diabaikan, kasih nasihat. Karena dulu kamu dolan, nanti kamu pernah sesat, pernah bingung, nggak tahu cara beragama yang mana. Ketika orang artinya bertanya, jangan dibentak, jangan diabaikan. Maka ketika Rasulullah ditegur ketika ada orang artinya buta yang ingin bertanya kepada Rasulullah, tapi Rasulullah mendahulukan orang-orang kaya. Padahal orang kaya itu kalau nanyanya barangkali cuma mau ngetes. Karena orang yang buta ini ingin benar-benar ingin bertanya sesuatu pada Rasulullah supaya kemudian dia jadi beriman. Orang kaya itu walaupun artinya kaya, dia cuma mau barangkali nanya cuma ngetes doang, belum tentu dia setelah diberitahu dia jadi beriman. Maka diingatkan artinya. Qomasailah tanha. Ada orang tanya, ada orang minta, jangan dia bentak. Layani pertanyaan dengan baik. Orang minta beritahu kasih tahu lah. Itu adalah diajar Rasulullah. Kemudian ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Maka terhadap nikmat kalian maka sebut-sebutlah. Jadi kita dianjurkan ini menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Menampakkannya terutama ya dengan apa? Dengan berbagi yang utamanya itu. Jadi bukan berarti mentang-mentang kita menampakkan nikmat kita ini, kita bermewah, pakaiannya bagus, mobil bagus, nih saya dapat nikmat dari Allah. Itu memang ya boleh. Tapi yang lebih penting artinya, kalau kita ingin menampakkan bahwa kita ini diberi nikmat yang banyak oleh Allah, harta yang banyak oleh Allah, kita bagikan. Ini tandanya saya dapat nikmat Allah, saya mau menyumbang 1 miliar. Karena saya dapat nikmat 2 miliar. Ini saya sambung 50 juta karena saya dapat 100 juta. Itu tandanya kita menampakkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Boleh nggak kita misalnya punya harta, kemudian kita beli pakaian bagus? Boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak berlebihan itu jangan sampai kita punya 100 juta, kemudian kita bawa bermewah-mewah, beli tas yang 50 juta, beli baju yang 10 juta, beli jam tangan yang 20 juta, sehingga sisanya nggak ada lagi bakal kita sedekahkan. Itu namanya udah at-takasur, dilarang. Atau musrifin, orang berlebihan, itu dilarang. Walaupun harta kita cari sendiri, kita peroleh sendiri dengan kerja keras, itu harus ingat, fi amwalihim haqqum lis-sa'ili wal mahrum. Di harta yang kamu miliki itu ada hak orang lain. Harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Ada orang yang tidak bisa berusaha, ada orang yang punya kendala untuk mencari rezeki. Itu dititipkan oleh Anda yang diberi kemudahan untuk Anda bantu orang lain. Jadi cara kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan berbagi yang utamanya. Cara kita menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dengan berbagi. Bukan menunjukkan kemewahan. Dalam batas-batas tertentu kita boleh kita berpakaian bagus, boleh kita berpakaian yang mewah sekalipun bagus. Tapi harus mengukur katanya. Jangan sampai nanti
penampilan kita yang mewah itu menghabiskan potensi kita untuk berbagi kepada orang lain. Punya Mercy tidak masalah. Rolls Royce juga tidak masalah. Asal masih banyak lagi, artinya harta kita ini, artinya untuk bisa kita sedekahkan. Tapi kalau kita hartanya pas-pasan, kita belikan barang-barang mewah, tidak ada lagi kesempatan kita untuk artinya berbagi atau menjadi sangat sedikit. Jadi seharusnya kita nikmati itu, kalau kita punya harta banyak, yang kita nikmati itu harus jauh lebih sedikit dibanding harta yang kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita punya harta 1 miliar misalnya, yang kita nikmati kalau 100 juta sudah cukup, yang 900 ataupun 300, 400 kita sedekahkan. Yang sisanya kita tabungkan masih boleh. Tapi kalau punya uang 1 miliar, 900 miliar kita berikan mobil mewah, sehingga punya 100 juta, orang minta sumbangan, kemudian kita jadi mikir, ngasihnya sedikit, itu kan diminta pertanggungjawaban sama Allah nanti. Jadi, apa yang kita miliki ini artinya ada hak orang lain yang harus kita bagikan. Bukan semata-mata milik kita 100%, bukan tidak kita gunakan untuk sesuatu yang kita hambur-hamburkan. Cukupnya lah kita menggunakan untuk kenikmatan diri kita deh. Jangan sampai mengurangi potensi kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik pada agama kita, karena agama kita juga kadang-kadang membutuhkan artinya infak kita untuk perjuangan. Ini harus kita siapkan. Jadi kadang-kadang orang mencerdanakan artinya fama bin ini saya pakaian bagus dalam rangka menampakkan, betul. Tapi masih ada sisanya untuk sedekah, gitu kan? Ini saya pakai jam mewah dalam rangka kita mengkayat ini, boleh silakan. Tapi masih berapa sisanya untuk bersedekah bantu orang lain, bantu orang miskin? Ada orang yang nggak sekolah di sana, ada orang yang nggak makan di sana. Kalau masih ada itu sisanya. Atau kita jalan-jalan kemana-mana gitu, pergi liburan, keluar uang banyak, habis uangnya, masih ada nggak sisanya untuk orang sedekah, bantu orang, masih ada sisanya ya boleh. Tapi kalau gara-gara itu semuanya habis hartanya, itu bukan artinya fama binikmat rabbik hadis, itu pemborosan. Jadi kita boleh menikmati, tapi harus kita pikirkan juga, harus coba ada sisa harta kita yang cukup untuk kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Para jamaah hadirin hadirat rahmat Allah, itulah barangkali pesan-pesan yang bisa kita jadikan renungan dalam surat Duha ini yang sering kita baca. Jadi surat Duha ini dikatakan adalah Al-Qisar Al-Mufassal. Jadi awal dari surat-surat pendek. Jadi kalau orang yang biasa khataman di kampung itu, di pesantren, biasanya khatamannya mulai dari surat Duha. Dan dianjurkannya dalam hadis yang bukan hadis yang marfu, artinya hadis, tapi di dalam hadis dikatakan bahwa setelah surat Duha dan seterusnya itu kita dianjurkan baca takbir. Jadi hadis Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sampai Fajar Fakhab, Allahu Akbar lagi itu. Kenapa dianjurkan takbir? Tadi ada ungkapan kegembiraan Rasulullah karena wahyu sudah turun lagi gitu kan. Jadi wahyu sudah turun lagi, Rasulullah merasa gembira, maka dianjurkan ya takbir. Itu biasa di khataman. Jadi di tempat-tempat khataman Quran itu selalu habis sholat duha selalu kita baca takbir. Dan mulai proses khataman itu umumnya dimulai dari ad-duha tadi. Nah kalau kita mau anjurkan ya boleh juga. Jadi kalau kita proses khataman itu Pak, kita anjurkan, ada riwayat juga sebaiknya khataman itu artinya setelah khatam kita tidak langsung berhenti, tapi kita sambung lagi dengan Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah 5 ayat. Itu ada keberkahan sendiri. Ada riwayat, nanti saya share riwayatnya. Allah menyukai orang yang baca khatam Quran langsung mulai lagi, tidak jeda. Jadi kita khataman Quran selesai baca Nas, baca doa. Sebelum baca doa itu kita Anas kita langsung sambung dengan Al-Fatihah dan baca surah Al-Baqarah. Anjuran 10 ayat. Ya. Itu namanya kita
dicintai Allah kalau orang melakukan seperti itu. Jadi, proses khataman kalau kita nanti mau khatam baca Quran, kita sampaikan sampai surat Al-Lail. Kita mau proses khataman mulai dari Ad-Duha sampai An-Nas, para baca doa. Itu yang kebiasaan-kebiasaan diadakan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan hatinya bisa menginspirasi kita, menjadikan diri kita selalu ingat nikmat Allah, selalu kita merasa bahwasanya punya harapan untuk masuk surga kan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Mudah-mudahan kita masuk orang yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan bersama beliau nanti di surga. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan silakan. satu aja deh bisa. Dua ya, ada dua deh. Ibu satu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Ustaz, menyikapi terkait dengan hadis kullu ummatin yadkhulul jannah, ini kan setiap umat Nabi masuk ke dalam surga kecuali orang yang menolak. Berarti indikasi penolakan di sini adalah berarti menunjukkan tidak adanya iman dalam hati seseorang itu. Karena kalau misalkan ada iman dalam hati, tentunya akan dipertimbangkan imannya walaupun sekecil zarrah gitu, Ustaz. Oke, Ustaz. Begitu, Ustaz. Iya. Ya. Pokoknya gini, saatnya tadi kalau orang nyatakan dulu kemauan dia masuk surga. Kalau dia nggak mau, artinya kemudian maksiat kepada Nabi. Maksiat itu dia menganggap sepele, artinya perintah-perintah Rasul, artinya menganggap sepele sunnah Rasul. Itu berarti dia memang tidak mau masuk surga gitu. Tapi kalau dia masih punya niatan, jadi kita gini, pelanggaran yang kita, dosa yang kita lakukan itu bukan karena kedurhakaan kita. Kalau dosa kita karena hawa nafsu kita tergelincir, itu kita masih ada iman, berarti kemudian kita bertobat, itu termasuk surga kita, gitu kan. Tapi kalau kita gampang itu, berarti kita sudah memang tidak mau artinya masuk surga. Tapi kalau kita ada perasaan takut, jadi dosa itu bukan, kita ada manusia, kullu bani Adam khotta'un, anak Adam khotta'in, wal khotta'un atawumun. Jadi kita sini potensi dosa kita selalu ada. Tapi dosa itu hendaklah bukan dosa yang dalam rangka kita menyepelekan agama. Karena ketergelinciran kita, orang bisa lupa, bisa tergoda hawa nafsu, itu wajar, namanya manusia. Tapi kemudian kita sadari bahwa itu sebagai dosa. Yang repot ini orang dosa tapi nggak rasa dosa. Nah itu termasuk orang yang barangkali nggak mau masuk surga. Artinya, seharusnya kalau kita melakukan dosa, kita merasa dosa. Nah itu lebih mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa seperti itu. Tapi kalau kita nggak merasa dosa, berarti memang kita nggak merasa salah kan? Nah, kalau kita nggak merasa salah, berarti kita nggak takut neraka. Kalau nggak takut neraka, berarti kita nggak mau masuk surga. Kan begitu. Jadi ini kan dua kutub. Jadi orang cinta pada surga, takut pada neraka. Nah, sekarang ada istilah artinya. Ada istilah perindu surga tapi buronan neraka gitu. Dia pengen masuk surga, tapi kelakuannya kelakuan ahli neraka. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Berarti kontradiksi. Jadi tetap kita berharap pada Allah, bahwa kita ini semua yang tanamkan keinginan kita bahwa kita akan bersama Rasulullah nanti di surga. Adapun ketergelinciran kita, kesalahan kita minta ampun pada Allah supaya kita rasakan bahwa apa yang kita lakukan itu dosa, itu harus kita. Repotnya kalau kita berdosa tidak merasa berdosa, itu yang berat itu. Itu kemaksiatan yang bisa. Auzubillah. Ya, satu lagi ibu-ibu. Ya. Boleh mensolatkan jenazah itu sebelum syuruk, karena pernah ada kejadian kemarin meninggal malam, kemudian mau disolatkan karena buru-buru mau dibawa keluar kota sebelum syuruk. Tapi ada yang mententang tidak boleh, jadi di situ ada pertentangan ini mungkin. Ya, baiknya bagaimana? Kalau sholat jenazah nggak tergantung syuruk nggak syuruk, kapan saja boleh. Jadi nggak boleh sholat itu sholat sunat mutlak, yang nggak boleh sebelum syuruk. Kalau sholat tahiyatul masjid boleh. Jadi sholat yang ada syariatnya
Itu boleh kita lakukan. Misalnya begini, sekarang ada pengajian di Azumar, gitu, ada jamaah dari lain masjid datang ke sini, kemudian sholat tahiyatul masjid boleh. Yang nggak boleh itu sholat mutlak. Yang sholat tidak ada sebabnya, karena kan ada perintah. Sholat yang tanpa perintah khusus itu tidak boleh dilakukan antara sholat subuh sampai suruk. Tapi kalau perintahnya kan janganlah kamu duduk sebelum kamu sholat 2 rakaat, itu tahiyatul masjid. Jadi kalau ada orang, artinya kita sekarang tiba-tiba datang pengajian, dia sholat subuh di tempat lain, datang ke Azumar ikut pengajian, dia boleh sholat tahiyatul masjid. Apalagi sholat jenazah, karena hukumnya wajib, maksud mensegerakan, maka boleh. Artinya habis subuh langsung sholat jenazah boleh, jadi tidak ada larangan, ya boleh. Jadi boleh. Termasuk tadi sholat tahiyatul masjid boleh. Bahkan qodok sholat, artinya qobliyah subuh setelah kita sholat subuh berjamaah boleh. Jadi kita sholat subuh datang terlambat, begitu salam, artinya sama dengan imam salam kita, karena kita sayang, karena sholat qobliyah subuh nilainya sangat besar, kita qodok sholat subuh itu boleh, artinya setelah salam. Nah itu dilakukan oleh sahabat Rasulullah dan dibenarkan Rasulullah, riwayatnya banyak. Jadi insya Allah artinya bisa kita amalkan. Sayang kalau kita tinggalkan. Ya, kita telat datang sholat subuh, orang sudah berjamaah. Udah. Begitu salam kita sholat saja. Boleh, Pak? Satu lagi Ustadz. Ya. Tentang tadi ayat yang terakhir itu berkenaan dengan sifat-sifat yang melekat pada manusia kan. Nah, kebanyakan manusia itu suka julid kepada perilaku orang. Apakah ini bentuk perhatian atau karena memang gambaran hati yang ya kotor itu aja. Gimana maksudnya? Ya tentang sifat-sifat manusia kan tadi, peringatan, ada sifat-sifat yang melekat. Ya terkadang keseringan manusia itu selalu julid, artinya ngomen aja pada orang tuh gitu, ngomen gitu, ngomen gini. Ini apakah karena bentuk perhatian dia atau karena gambaran hati yang buruk gitu? Ya itu ada kemungkinan ada penyakit hatinya. Jadi ada orang kan begini, susah melihat orang senang melihat orang susah. Ini yang nggak boleh artinya. Kita seharusnya balik, kita senang melihat orang senang. Jadi kalau ada saudara kita yang senang, kita harus merasa senang juga. Lebih-lebih lagi kita harus susah ketika orang melihat orang lain susah. Itu yang paling pokok. Jadi kalau orang merasa ada orang susah, kita ikut rasa susah. Karena orang mukmin itu kal jasadul wahid, orang beriman itu seperti badan yang satu. Kalau kakinya tertusuk duri, badannya terasa sakit semua, merasa tidak nyaman. Dan kaki yang tertusuk duri. Kadang-kadang bisa jadi kalau durinya itu ada kumannya, badannya demam semuanya. Orang beriman harusnya begitu. Kalau orang lain yang susah, artinya sama orang beriman susah, kita harus merasa susah. Kalau orang senang, kita terus senang, walaupun kita tidak kebagian senangnya, tapi kita senang. Kita bergembira kalau tetangga kita rasa senang. Walaupun orang tetangganya itu nggak bagi-bagi kesenangannya gitu. Ajurannya sih makanya bagi-bagi, kalau kita punya kesenangan, nanti bagi tetangganya. Tapi jangan sampai kita punya perasaan bahwa senang melihat orang lain susah. Artinya melihat orang. Ya kita harus begitu. Itu penyakit hati, itu nggak boleh kita artinya. Apalagi saya julid, kalau julid lebih parah lagi. Kalau julid kan kita nampakkan, kalau itu kan di hatinya nggak boleh. Kalau yang julid itu kan kita berarti kita nampakkan dengan kata-kata, itu lebih parah lagi. Artinya nggak boleh lagi itu. Di hati aja nggak boleh kita. Lapang dada aja kita harus hati Allah rasa. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kita tutup ya sudah. Ada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
Subhanaka la nuqsi sana'ka ma sanaita ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa maksuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu, dan tetaplah kami dalam rahmat-Mu setelah kami berpisah dari tempat ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma takhulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, karuniakan kepada kami rasa takut kepadamu yang akan menjauhkan kami dari dosa-dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami rasa taat kepadamu yang akan menghantarkan kami kepada surgamu. Allahumma habib ilaina al-iman wa zin fi qulubina wa qina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna rasyidin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami penuh dengan keimanan. Jadikan keimanan mengisi seluruh relung hati kami, sehingga kami membenci kekufuran, membenci perbuatan maksiat, dan jadikanlah kami orang yang mendapat petunjuk-Mu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulli amalin qarribuna ila hubbik. Ya Allah, Tuhan kami, tolonglah kami agar kami dapat senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, Tuhan kami, tolonglah kami agar dapat satu mengingat-Mu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang dapat beribadah kepadamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi.